Peserta nomor urut 7 dari RT 4 mengisahkan tentang Lembu Suro. Dewi Kili Suci adalah seorang putri kerajaan yang dikenal karena kecantikannya, ketajaman pikiran, kecerdikan, dan ketegasannya dalam menghadapi tantangan. Ia menolak lamaran Lembu Suro, sosok makhluk berkepala kerbau yang berasal dari alam gaib, dengan memberikan syarat yang tampaknya mustahil dipenuhi, yaitu membuat telaga besar di puncak Gunung Kelut hanya dalam semalam. Penolakan ini memicu rangkaian peristiwa besar yang membentuk salah satu bab penting dalam sejarah, yaitu Gunung Kelut serta Lembu Suro. Sebelum tewas dalam taktiknya, Dewi Kili telah mengucapkan sumpah serapah, Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, yang dipercaya sebagai penyebab letusan Gunung Kelut. Marilah kita saksikan bersama persembahan dari RT 4, Lembu Suro, legenda Gunung Kelut bersama Anting Putri Audio. Oke. Dahulu kala di Kediri, Jawa Timur, ada seorang raja bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri yang cantik jelita. Siapkan sawerannya, Pak Jare. Pak Lurah juga, wah double ini. Pemuda RT 4 ini kuat sekali ya, bisa mengangkat gunung. Mas operator, monggo. Dahulu kala di Kediri, Jawa Timur, ada seorang raja bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama dia Ayu Pusparini.
Wahai putriku, mengapa engkau selalu menolak setiap pinangan pemuda? Ampuni aku, Ayahanda. Sesungguhnya Ananda belum berkenan untuk menikah. Ketahuilah putriku, Ayahanda sedang memikirkan masa depanmu dan juga kerajaan ini. Jika kau tak menikah, lalu siapa yang akan menjadi penerus tahtaku kelak? Tetap tertunduk dengan perasaan bingung, lalu pergi begitu saja, meninggalkan sang Prabu. Sang Prabu hanya termenung, memikirkan bagaimana caranya agar putri kesayangannya itu bersedia menikah dengan lelaki yang tepat. Suatu hari, saat sang Prabu sedang meditasi, ia mendapat petunjuk agar putrinya segera menikah. Ia bergegas menemui sang putri yang sedang bersama dayang-dayang istana dan kemudian mengajaknya berbicara empat mata. Wahai putriku tercinta, Ayahanda tahu engkau menginginkan suami yang hebat dan sakti, mandraguna serta tampan. Ayahanda memiliki ide. Ide apa, Ayahanda? Akan diadakan sayembara bagi siapapun laki-laki yang bisa merentangkan busur Kiai Garudayaksa, kemudian mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah orang yang berhak untuk mempersunting dirinya. Sendika dawuh, Ayahanda. Prabu Brawijaya segera memerintahkan pengawal untuk menyebarkan sayembara kepada seluruh rakyat dan pangeran di sekitar Majapahit. Hari berganti hari, sang putri bingung dengan keputusan yang telah ia ambil. Ia sering merenung dan berharap suaminya kelak benar-benar lelaki hebat dan tampan. Pusaka yang akan digunakan dalam sayembara bukan pusaka sembarangan. Tak sembarang orang bisa menaklukkannya. Akhirnya, tibalah pada hari sayembara. Peserta dari seluruh penjuru negeri datang dan berkumpul di alun-alun kerajaan. Terlihat Prabu Brawijaya dan putri tercintanya, Dyah Ayu Pusparini. Prabu Brawijaya memukul gong bertanda sayembara dimulai. Secara bergantian, peserta mulai merentangkan busur dan mengangkat gong. Namun, tak ada satupun yang berhasil. Bahkan, beberapa peserta mengalami cedera. Ada yang patah tulang, ada juga yang cedera punggung. Bagaimana ini? Tak ada satupun lelaki yang bisa menaklukkan sayembara ini. Apakah putriku tidak akan menikah? Tidak, putriku harus tetap menikah. Oh, jaga Dewa Batara. Ketika Prabu Brawijaya akan memukul gong tanda sayembara usai, tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang pemuda dengan tubuh kekar, berkepala lembu, berjalan tegap menghampiri sang Prabu. Dia berkata, Ampun wahai sang Prabu, perkenankan hamba mengikuti sayembara ini. Siapakah engkau Kisana? Perkenalkan, saya Lembu Suro. Baiklah, kau boleh mengikuti sayembara ini. Aku pasti akan mempersuntingmu, Tuan Putri. Hahaha. Lembu Suro memulai aksinya dengan menggunakan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Lembu Suro mampu merentangkan busur Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima.
punya satu permintaan sebagai syarat terakhirnya. Apapun untukmu, bidadari pujaan hatiku. Kau harus membuatkanku sumur yang dalam di puncak Gunung Kelut. Kelak sumur tersebut akan kujadikan tempat pemandianku. Waktumu hanya semalam. Baiklah sayang, akan kuwujudkan keinginanmu. Tanpa berpikir panjang, berangkatlah Lembu Suro bersama rombongan istana ke puncak Gunung Kelut. Senja pun telah berganti malam. Setibanya mereka di puncak Gunung Kelut, Lembu Suro mulai menggali tanah menggunakan kedua tanduknya yang tajam. Tentunya tak lupa ia menggunakan ilmu kanuragan yang dimiliki untuk membantu pekerjaannya. Tak berselang lama, Lembu Suro telah menggali tanah cukup dalam. Malam semakin larut, sumur yang digali semakin dalam. Mengetahui hal itu, Putri semakin panik dan ketakutan. Ia tak ingin bersuamikan manusia berkepala lembu. Dalam pikirannya, Putri berkata, Wahai jagat Dewa Batara, aku tidak sudi memiliki suami seperti Lembu Suro. Tidak mungkin. Tidak akan kubiarkan hal itu terjadi. Aku harus melakukan sesuatu. Kemudian Putri memerintahkan para prajurit untuk menimbun sumur yang di dalamnya terdapat Lembu Suro. Para prajurit menimbun sumur tersebut dengan batu dan tanah. Lembu Suro pun menjerit kesakitan dan meminta tolong. Tolong, 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 aku masih di dalam. Tolong, tolong, tolong. Lembu Suro dengan penuh amarahnya mengucapkan sumpah serapah pada Sang Prabu dan rakyat Kediri. Wong Kediri, besok bakal petuk wiwalitku sing makaping-kaping. Yoiku, Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, lan Tulungagung dadi ketul.